Pemirsa, polisi menangkap 10 tersangka pelaku begal terhadap pesepeda di DKI Jakarta. Rata-rata mereka melancarkan aksinya pada pagi hari terhadap orang yang tengah bersepeda sendirian. Jadi sejak September hingga November 2020 ini sudah ada 12 kasus pelaporan pembegalan dari masyarakat yang sudah masuk ke pihak kepolisian. Dan menurut polisi, para pelaku begal ini tidak bergerak dalam tim, melainkan perorangan dan menyasar pesepeda yang berolahraga sendirian. Ada beberapa jam-jam rawan untuk pesepeda, yakni ada di pagi hari, dan rata-rata ini pelaku merupakan pengangguran, bahkan ada yang di bawah umur. Pelaku akan dijerat dengan pasal 365 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kita akan langsung berbincang untuk mendalami bagaimana modus dari para pelaku pembegalan sepeda di wilayah DKI Jakarta. Saya sudah bersama Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat pagi Pak Yusri. Selamat pagi Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak, ini melihat cukup banyak ya ternyata pelaporan yang masuk ke Polda Metro Jaya dalam mungkin tidak sampai 2 bulan ya. Ini ada berapa totalnya Pak? Sampai dengan saat ini ada 12 ya. 12 laporan polisi yang masuk ke Polda Metro Jaya dan jajarannya, walaupun memang sebenarnya kejadian itu cukup banyak. Ya, saya katakan berbanding terbalik lah, karena memang contoh saja kita sudah mengungkap ada 6 kasus. 6 kasus di luar pelaporan? Yang pelaporan. Yang pelaporan, oke. Ya, pelaporan ini 6 kasus dengan 10 tersangka yang kita amankan sudah. Setiap kita menanyakan kepada para tersangka ini, ada yang sudah melakukan sampai 7 kali, ada yang 5 kali, ada yang 3 kali. Jadi kalau ditotalkan berarti sudah cukup banyak juga kejadian. Makanya ini salah satu tips kami mengharapkan bahwa perlunya kesadaran masyarakat untuk bisa melaporkan setiap kejadian ada yang kita bisa membantu kepolisian untuk bisa mengungkap para pelaku-pelaku ini. Pastinya Polda Metro Jaya juga masih membuka untuk masyarakat yang ingin melaporkan begitu ya kalau menjadi korban pembegalan. Iya betul. Contoh saja public figure yang sempat beredar di media sosial, Anja Asmara. Ya. Dia unggah di media sosial, tetapi sampai dengan saat ini belum lapor. Nah ini yang contoh satu saya bilang. Padahal kita mengharapkan ada laporan biar kita bisa lakukan pemeriksaan untuk kita bisa mengungkap. Termasuk juga beberapa tersangka yang sudah kita amankan yang mengaku 7 kali, 5 kali, untuk kita bisa tahu itu loh. Karena kita masih mendalami ini, di mana saja dia melakukan, ya karena laporannya tidak ada. Nah, masih didalami oleh pihak kepolisian sejauh ini Pak Yusri, melihat kalau modus-modus dari para pembegal ini, apakah memang mereka merencanakan di tempat-tempat yang sepi yang sudah tahu banyak pesepeda yang bersepeda sendirian? Memang benar, makanya kami membentuk tim khusus ya, Polda Metro Jaya membentuk tim khusus. Dalam hal ini ada 3 kegiatan yang kita lakukan secara preemptif. Ya, preemptif ini kita memberi himbauan-himbauan, tips lah kepada masyarakat melalui media sosial, melalui spanduk-spanduk yang ada. Salah satunya seperti itu, semua korban ini rata-rata adalah pada saat mereka bersepeda sendirian. Ya, makanya kami kasih tips sebaiknya jangan sendiri, rame-rame begitu ya Pak, atau berkomunitas lah, seperti sama-sama aktifnya untuk bisa menghilangkan niat plus kesempatan nih. Niat plus kesempatan untuk terjadinya satu tindak pidana kan kesempatannya nggak ada karena rame-rame dia sakut. Itu yang paling utama. Nah kalau mereka biasanya modusnya seperti apa Pak? Apakah memang hanya mengambil barang-barang berharga atau justru mengincar kepada sepeda yang saat ini kita tahu cukup mahal begitu Pak harganya? Kalau begal sepeda ini semuanya memang mengincar, yang diincar adalah barang berharga. Ya, barang berharga dari para pesepeda sendiri, baik itu handphonenya, kemudian tas yang sempat viral di media sosial ya, merebut tasnya si pesepeda, kemudian beberapa barang berharga yang lain seperti dompet. Karena ini tips lagi, ini tips kedua nih ya. Tips kedua, tolonglah jangan membawa barang berharga. Toh kalau mau membawa, tempatkan di tempat yang tersembunyi. Kita lihat pesepeda itu rata-rata semuanya handphonenya, pakai tas kemudian di belakang. Pakai kantong di baju ini. Kantong di baju, oke. Ada handphone, ada dompet. Nah, ini korbannya di sini salah satunya. Atau yang contoh teman yang TNI ya kemarin di Medan Merdeka Barat, handphone itu ditaruh di depan sepeda untuk dijadikan GPS dia. Nah, inilah yang berupaya akan direbut oleh pelakunya. Gampang sekali. Atau ada yang sambil selfie di sepeda. Pada saat dia bersepeda, dia selfie, datang begal langsung ambil handphonenya kabur. Nah ini yang saya bilang, tolong barang berharga ditempatkan di tempat yang aman. Jangan diperlihatkan. Kalau bisa nggak usah bawa barang berharga selama tidak bersepeda. Usah bawa, itu yang kita harapkan. Selain itu Pak Yusri, tadi informasi yang saya berikan mengenai kabarnya pelaku ini justru di bawah umur.
sering melakukan berkali-kali dan juga di bawah umur begitu Pak? Dari 10 tersangka yang kita amankan, ya ada 4 kemarin kami tampilkan karena memang 5 ini di bawah umur kami nggak boleh menampilkan, dan 1 dewasa, tetapi setelah kita lakukan protokol kesehatan ternyata positif. Nah ini sudah kita rujuk ke tempat isolasi ya buat yang tersangka ini. Nah ini 5 orang ini anak kecil yang sudah berkali-kali melakukan. Yang lain juga sama. Ada yang 7 kali, saya katakan tadi. 7 kali sepeda itu. Tapi semuanya. di tempat yang sama? Pindah-pindah dia, Pindah-pindah. karena kami kan sudah memapping. Tim khusus yang dibentuk oleh Kapolda Metro Jaya ini yang dipimpin di Polda Metro oleh Dikrim kemudian Kapolres semua untuk melakukan kegiatan preemptif yang tadi saya himbauan. Kemudian preventif. Preventif ini kita laksanakan patroli-patroli setelah kita mapping mana daerah-daerah. Lokasi mana Pak yang paling rawan sekali? Contoh saja ya, jalur utama Sudirman Tamrin sampai dengan ke stasiun kota itu rawan. Walaupun ramai sebenarnya Sudirman Tamrin ya. Rame-rame, tetapi ada yang kadang-kadang berkelompok sendiri saja di bersepeda itu. Karena jam rawannya di jam 6 sampai jam 10 pagi. Pagi ini jam-jam rawan. Makanya dari mapping inilah kemudian kita lakukan kesiapan patroli. Teman-teman Sabara turun, terlaksanakan patroli bermotor, kemudian lantas, terus kami didukung oleh Dishub. Mungkin kalau lihat di jalan itu teman-teman Dishub standby mereka di beberapa pos-pos yang ada. Kemudian kami juga di backup oleh teman-teman dari Kodam Jaya. Jadi kami bersama berkolaborasi sama-sama dengan sinergi bersama-sama dengan teman-teman TNI ini, kita lakukan patroli-patroli di jalan raya. Mana daerah-daerah yang dianggap rawan oleh masing-masing Polres, contoh Jakarta Utara. Pusat atau Utara lah ya. Utara kan daerah Sunter itu, tempat orang sepeda itu juga kita lakukan patroli. Kemudian di Pulau Mas, Cempaka Putih, kemudian daerah Tangerang Selatan juga sama, karena pernah kejadian kemarin bahkan Tangerang Selatan sempat dengan kekerasan. Pada saat dia mau merebut nggak dikasih oleh si korbannya, akhirnya yang keluar adalah senjata tajam. Ini kita berhasil menangkap 2 pelaku di situ. Selain Sudirman Tamrin, mana lagi Pak yang harus diperhatikan masyarakat? Masing-masing daerah ya, masing-masing wilayah kabupaten kota Madia ini kan ada tempat yang memang disiapkan atau yang biasanya ramai lah ya. Saya katakan seperti Pulau Mas. Pulau Mas atau Gatot Subroto atau juga daerah Tangerang Selatan itu daerah Bintaro itu kan ramai itu. Kemudian beberapa tempat-tempat Kelapa Gading. Nah ini yang kita tempatkan anggota-anggota untuk lakukan patroli di situ secara preventif. Nah secara represifnya penegakan hukum, tim bekerja terus. Kami mengejar para pelaku-pelaku termasuk yang teman TNI kemarin. Ini memang belum kami tangkap, tapi kami sudah mengidentifikasi. Kami akan profiling semuanya mereka semua. Tapi yang kami harapkan adalah laporan dari masyarakat setiap kejadian. Itu yang kami harapkan. Tadi juga sempat dikatakan bahwa pelaku di bawah umur, akankah juga dijerat pidana nantinya? Kita lihat dari ancaman, kan memang ada aturannya. Di Undang-Undang Perlindungan Anak ada. Tetapi ada juga di Undang-Undang Nomor 11 tentang peradilan anak. Kalau dia di atas 7 tahun ancamannya, itu akan tetap dijerat dengan hukum. Karena sekarang ini kita kenakan dengan pasal 365. Ancamannya adalah 9 tahun. Tetapi perlakuannya yang berbeda. Khusus kita mereka semua harus didampingi, kemudian juga ada sel yang khusus, peradilannya pun nanti akan khusus. Nah Pak, kalau melihat ini kan masih di bawah umur, apa alasan mereka yang diberikan kepada pihak kepolisian, kenapa sampai melakukan tindakan kriminal? Ini barang-barang yang mereka dapatkan akhirnya untuk apa digunakan? Kami sudah tanyakan mereka semuanya, rata-rata mereka setelah mendapat ini ada yang untuk kesenangan dia, ada yang memang dipakai untuk dia berfoya-foya, ya dia jual ya handphone ini. Kemudian ini masih kami dalami lagi karena kok anak kecil ini banyak pelakunya. Di antara semua 10 ini setengahnya ini adalah anak di bawah umur. 5 orang anak di bawah umur. Makanya kami akan dalami semuanya nanti. Terakhir tips goes aman dari Pak Yusri Pak. Selain tadi 3 tadi ya. Sebenarnya 3 itu paling utama lah ya. Kita berandai saja bagaimana sih kalau kita jadi pelaku kemudian melihat orang bersepeda. Nah, yang pertama saya katakan tolong jangan jalan sendiri, sebaiknya berkelompok. Kemudian yang kedua, carilah rute yang aman, yang ramai orang. Jangan cari rutenya yang sudah sendiri, cari rute yang sepi lagi ya. Kemudian yang ketiga, ini yang jadi sasarannya adalah barang berharga yang mau direbut, mau diambil. Nah, upayakan simpan, kalau perlu nggak usah dibawa. Simpan yang betul-betul aman, jangan diperlihatkan kepada para pelaku-pelaku. Ini yang saya katakan niat plus kesempatan. Niatnya mereka ini mau membegal, tetapi kesempatannya kita coret di sini, kita putus kesempatan ini, tidak akan terjadi begal itu. Baik, terima kasih banyak Pak Yusri, dan juga harapannya bagi Anda sebagai korban dari pembegalan sepeda,
lapor kepada pihak kepolisian agar bisa ditangani langsung begitu ya Pak ya oleh pihak kepolisian. Baik, informasinya sekian, kembali kepada Vita dan juga Rivi di studio. Ya, Kamarati Kusuma melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.